wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Nah, bagus. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Nah, kita. Baik teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini ada yang sudah mengenal saya? Belum Ibu. Perkenalkan, nama saya Gita Dianti. Dia bisa dipanggil Gita. Halo Ibu Gita. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kalian, yaitu prokrastinasi belajar. Di sini ada yang tahu apa itu prokrastinasi belajar? Saya Ibu. Nah, apa itu? Prokrastinasi belajar itu suatu menunda-nunda belajar Bu. Nah, betul. Prokrastinasi belajar itu adalah kebiasaan menunda belajar. Kalian tahu nggak, kebiasaan menunda belajar itu ternyata bisa berdampak besar pada prestasi akademik dan juga kesehatan mental. Nah, kita akan sama-sama belajar cara mengatasi hal ini lewat manajemen waktu dan motivasi diri. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, bagusnya kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk semangat. Gimana tuh Bu? Begini, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah tahu? Tahu. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, alangkah baiknya kita menetapkan aturan-aturan yang perlu kita taati saat melakukan kegiatan ini. Di sini ada yang mau mengusulkan peraturan apa saja yang perlu ditaati? Saya Ibu. Nah, bagus, kita Ibu, supaya tidak ribut sementara kegiatan berjalan Ibu. bagus. Kalau dari kamu gimana? Menghargai pendapatnya teman Ibu. Nah, betul. Pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, menghargai teman. Yang ketiga itu tidak boleh memotong pembicaraan teman kita saat teman kita sedang berbicara. Tidak boleh menjudge apabila teman kita memaparkan pendapatnya. Nah, selanjutnya, prokrastinasi itu adalah kebiasaan menunda tugas. Nah, contoh nyata, ada yang suka belajar semalaman menjelang ujian. Apa yang biasanya kalian rasakan saat menunda belajar padahal ujiannya besok? Mengantuk Ibu. Nah, Saya Bu, kadang cemas. betul. Itu adalah dampak langsung dari prokrastinasi. Jadi, menunda belajar itu bisa membuat kita cemas, prestasi menurun, bahkan tidak percaya diri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang prokrastinasi belajar. Prokrastinasi itu kebiasaan menunda belajar atau tugas. Padahal kita tahu itu penting. Contohnya, ada PR matematika tapi kita malah lebih milih main HP atau rebahan. Siapa yang pernah ngalami? Aku. Nah, kalau sering dilakukan, dampaknya lumayan berat. Nilai ujian turun, hasil ujian gak maksimal, tugas asal-asalan, bukan cuma akademik, tapi juga bikin kita stres, cemas, bahkan gak percaya diri. Jadi, menunda belajar itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, dengan cara manajemen waktu. Caranya, menyusun prioritas tugas. Kerjakan yang penting dulu, bagi tugas yang besar dan jadi kecil biar lebih ringan. Dan buat jadwal belajar yang realistis. Misalnya, tiap malam 30 menit khusus belajar satu mata pelajaran. Kalau konsisten, lama-lama jadi kebiasaan baik. Yang kedua,
lewat motivasi diri. Kita harus percaya diri kalau kita mampu menyelesaikan tugas. Setelah berhasil belajar sesuai jadwal, kasih diri kita hadiah kecil, misalnya boleh main game sebentar atau nonton video favorit. Jangan lupa juga buat tujuan yang realistis dan ciptakan suasana belajar yang tenang. Jauhkan HP sebentar biar fokus. Nah, bayangkan kalau kalian rutin belajar tanpa menunda, apa yang terjadi saat ujian? Pasti lebih siap, lebih percaya diri, nggak panik lagi. Jadi, yuk sama-sama mulai mengurangi kebiasaan menunda belajar. Nah, siapa di sini yang sering menunda mengerjakan PR? Saya, Bu. Nah, kenapa biasanya kalian menunda? Kalau saya sih mending main HP dulu. Saya malas Ibu. Nah, betul sekali. Alasan yang sering muncul adalah malas, terlalu sibuk main HP, atau bingung harus mulai dari mana. Nah, itu yang akan kita coba atasi. Nah, selanjutnya, sekarang tuliskan pengalaman terakhir kalian menunda belajar dan apa dampaknya. Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk kalian bisa menuliskan pengalaman terakhir kalian menunda belajar dan apa dampaknya. Oke, silakan kalian tulis. Mengambil dari Sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, siapa di sini yang mau membacakan apa yang ditulis? Saya, Ibu. Ya. Saya menulis, saya kemarin Ibu menunda belajar mapel sejarah dan akhirnya tuh nggak selesai. Terus hari ini pas gurunya datang, terus diperiksa lah itu mapel tugas saya, dan ternyata saya dapatnya 6, Bu, karena tidak selesai. Nah, itu adalah contoh nyata dampak prokrastinasi. Nah, bagus. Terima kasih karena sudah berbagi. Iya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Nah, buatlah jadwal belajar mingguan kalian. Misalnya Senin jam 7 sampai jam 8 belajar matematika. Nah, pastikan realistis ya, sesuai kebiasaan kalian. Ibu, apa itu LKPD? Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, saya bagikan dulu sebelum saya menjelaskan apa-apa yang perlu kalian isi. Nah, adik-adik, di LKPD ini ada beberapa kolom yang perlu kalian isi. Yang pertama pada bagian hari. Nah, di sini tuliskan mulai dari Senin sampai Minggu sesuai jadwal kalian. Nah, lalu isi jam belajar dengan waktu khusus, misalnya 30 sampai 60 menit setiap malam setelah maghrib. Nah, setelah itu, kolom mata pelajaran atau materi, tuliskan pelajaran apa yang ingin kalian fokuskan pada hari itu. Misalnya matematika, bahasa Inggris, atau fisika. Kemudian di bagian target yang ingin dicapai, tuliskan tujuan belajarnya secara sederhana, misalkan mengerjakan 10 soal, menghafal 15 kosakata, atau membaca ulang 1 bab. Nah, terakhir isi bagian catatan atau hadiah atau self reward untuk diri. Ini self reward. Nah, di sini kalian bisa menuliskan pengingat atau hadiah kecil untuk diri sendiri setelah belajar. Misalnya boleh main game 15 menit atau ngemil makanan favorit. Jadi intinya isi LKPD ini sesuai kebutuhan kalian. Buat jadwal yang realistis dan jalankan dengan konsisten. Nah, kalau jadwalmu padat, bisa dicicil, tidak perlu lama tapi rutin. Lebih baik konsisten 30 menit daripada dipaksa 3 jam sekali lalu tidak konsisten. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD ini. Oke, Bu, baik Ibu.
review moment later. Sudah selesai, Bu. Nah, siapa di sini yang mau membacakan jadwal belajarnya? Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi saya di sini menuliskan hari Senin itu belajar fisika, terus hari Selasa belajar matematika, terus hari Rabu belajar bahasa Inggris, hari Kamis belajar bahasa Indonesia, hari Jumat belajar seni budaya. Nah, bagus sekali. Ingat ya, yang terpenting itu bukan hanya membuat jadwal, tapi menjalankan tugas dengan konsisten. Kalau berhasil, jangan lupa kasih self-reward, misalnya nonton film atau jajan kesukaan. Baik, Ibu. Nah, dari kegiatan hari ini kita belajar bahwa prokrastinasi itu bisa merugikan, tapi dengan manajemen waktu dan motivasi diri, kita bisa melawannya. Nah, mari kita membuat komitmen sederhana minimal 30 menit belajar setiap hari tanpa menunda. Nah, semoga kalian kedepannya lebih disiplin ya. Iya, Bu. Ibu lihat kalian sudah lemas sekali. Jadi baiknya kita tepuk semangat lagi ya, SBC aja supaya kita lebih semangat. Saya banget. Oke, kita mulai ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Bu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.